Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani jamaah semua dalam program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan jamaah, seperti biasa, Jalan Dakwah setiap episodenya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti akan dikaji melalui tausiah oleh guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Abi Gifran. Assalamualaikum Pak Abi. Waalaikumsalam Bang Bedu. Sehat Bang? Alhamdulillah Abi. Masya Allah. Yang penting peci lurus, jalan lurus ya. Iya. Asal jangan peci lurus jalan mencong ya Bu ya. Iya benar. Abi, ini jamaah sudah hadir Bi. Masya Allah. Kita sapa dulu Bi ya. Siapa Bang? Langsung. Sudah ada dari Majelis Taklim An-Nur Kemayoran Jakarta Pusat, Majelis Taklim Nurul Iman Bekasi, Pondok Pesantren Darul Iman Sukatani Cikarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kompak ya. Oke, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Bu, lupa ya, ya duduk gitu. Bu, Bu, siapa di sini yang bulan puasa kayak gini nih hobinya tidur? Ada? Nggak ada ya? Banyak. Ibu suka tidur? Bangun-bangun sahur? Udah puasa lewat dong masih bukanya Bu. Ya, bapak-bapak di sini ada yang adik-adik tidur gak? Hah? Pernah ya Pak ya? Iya. Emang tidur tuh bisa jadi ibadah juga ya Bi ya. Tidurnya orang puasa katanya dibilang ibadah. Nah tapi kalau tidurnya berlebihan nih ya, siang ya abis sahur tidur sampai buka puasa, itu mah keblok namanya ya. Karena bikin kita lupa ibadah yang wajib seperti sholat. Nah kasihkan tidur, gak denger azan. Ini dia tema kita hari ini sesuai dengan apa yang kita bahas. Tidurlah yang pas supaya ibadah Ramadan naik kelas. Nah, tidur cukup tanpa meninggalkan waktu ibadah. Bagaimana? Langsung saja kita dengarkan Abi untuk tausiah. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Sehat bapak-bapak? Alhamdulillah qad akhrajana nataizal fikri lil arbabil hija amma ba'du. Moga-moga kita doakan semua para ulama kita diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Semua pemirsa dimanapun berada dalam keadaan sehat. Amin. Dan moga-moga bulan Ramadan ini membawa kita menjadi orang yang memanfaatkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Amin ya robbal. Bang Bedu sehat? Sehat Abi. Masya Allah, seger ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan harus jadi bulan bahagia. Cocok apa enggak? Cocok. Sebagaimana kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa orang yang ketika Ramadan datang lalu dia sukacita, lalu dia bergembira, dia semangat untuk beribadah, haramallahu jasadahu ala niron, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasad kita masuk ke dalam api neraka. Itulah dahsyatnya bulan Ramadan.
hanya baru saja kita bergembira, hanya baru saja kita senang untuk melakukan daripada ibadah Ramadan, termasuk dari orang-orang yang terjaga dari api neraka. Sehingga oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, maksimalkan dalam Ramadan itu untuk ibadah. Betul apa betul? Salatnya harus jadi ibadah. Sebagaimana kata Allah, as-salatu lidzikri, bahwa salat itu untuk mengingat kita kepada Allah, bahwa salat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, Ramadan kita isi dengan berpuasa. Tapi ada orang kadang-kadang Bang Bedu ya, kalau Ramadan karena rasanya lemes, rasanya letih, rasanya lesu, ada di bulan Ramadan sepanjang hari tidur terus. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Lagi duduk tiba-tiba tidur. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Lagi diajak ngobrol tiba-tiba tidur. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Lagi mau baca Quran, Bang Bedu, lagi mau baca Quran, dia udah ambil Quran ya, udah ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia udah baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, tidur. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Saya. Kadang ini, boleh gak kita tidur Ustadz ketika bulan Ramadan datang? Boleh tidak? Boleh. Naumus shaim ibadah. Walaupun ini hadis masih dalam banyak perdebatannya, tapi naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu jadi ibadah. Kapan tidurnya jadi ibadah itu? Ini ada waktunya. Saat kapan waktu tidur itu menjadi ibadah? Saat ketika kita menghindari daripada puasa ngomongin orang lain. Kadang-kadang ada nggak di sini, Bu? Kalau puasa siang-siang, kerjaan udah rapi semua, terus ibu-ibu mampir ke rumah tetangga. Ada yang begitu? Ada? Lagi puasa ngomongin tetangga. Ada? Mana orangnya? Tetangganya ke mall mulu diomongin. Baru kemarin dia ke mall, sekarang udah ke mall lagi. Jadi kalau akhirnya ternyata puasa kita lalu punya indikasi kita mampir ke rumah saudara, mampir ke rumah tetangga, jalan kemana-mana, lalu akhirnya punya potensi membicarakan orang lain, merusak puasa kita, menggugurkan ibadah-ibadah puasa kita, maka di sini lebih baik kita tidurnya untuk menjaga ibadah kita. Tapi jangan sampai tidurnya kebablasan. Ini ada, mohon maaf Bu. Alhamdulillah. Nah, tapi jangan kebablasan. Mohon maaf, ada saking enaknya tidur, lagi lemes-lemes, habis sahur dia tidur, sholat subuhnya ketinggalan. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ini ya tadi. Jangan sampai itu yang lebih parah lagi, sholatnya ketinggalan, bukan subuh doang, beres sahur dia tidur, dari dia tidur bangun-bangun menjelang beduk maghrib. Ada yang begitu? Ada? Itu tidur apa pingsan, Bang? Ya enggak? Jangan sampai akhirnya tidur kita melalaikan sholat, tidur kita melalaikan baca Quran, tidur kita melalaikan ibadah-ibadah yang lain, tidur kita melalaikan zikir kepada Allah. Lebih baik zikir daripada tidur, lebih baik menjaga sholat daripada tidur, lebih baik baca Quran daripada tidur, dan boleh tidur daripada membicarakan orang lebih baik tidur daripada ngomongin orang sehingga tidurnya mengangkat derajat dia kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, luar biasa. Tepuk tangan Bu untuk Abi. Iya.
Jadi memang tidurnya agak dianggap ibadah agar supaya kita menghindari perbuatan ghibah, ngomongin orang lain, ya kan. Lebih baik tidur. Memang kadang ada aja yang ganggu gitu. Iya, misalkan, tahu nggak sini, tahu nggak si itu, Abi, Ustadz Abi, iya. Mendingan tinggal tidur aja. Iya, tidur aja. Daripada saya ikut ngomongin, langsung aja. Nah gitu. Cocok ya Bu ya. Jadi kalau mulai ada ajak ngomong Bu, ada tetangga ibu, teman ibu ngajakin ngomong. Bu, tahu nggak? Di mana? Ya di mana aja kayak. Ya dah. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada. Ya oke lah saya. Ada mau? Copot kacamatanya. Silakan. Nah, Ibu nih. Wah, nih kayak kenal deh. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Bella dari Majelis Taklim Nurul Iman Bekasi. Ibu Bella. Iya, betul. Nama panjangnya Bella Sokawa. Bella Mustika Anggraini. Bella Mustika. Iya. Bella apa? Bella Mustika. Bella Mustika. Saya pikir Bella Negara tadi. Iya. Masya. Abi mau bertanya saya Bi. Boleh Bu. Iya, gini Bi, saya tuh kan punya anak yang dipondokin di luar kota, pondok pesantren. Iya. Karena berhubung sekarang ini bulan puasa, kan ada libur tuh 1 bulan. Nih di waktu liburan di rumah ini bukan dimanfaatin untuk yang istilahnya kegiatan yang positif, arti kata membantu orang tua. Justru ya gimana ya, saya senang banget melihatnya rajin banget anak saya itu Pak Ustadz. Rajinnya itu gimana Masya ya? Allah, rajin tidur. Ya. saya pikir udah husnuzon, saya udah berbaik sangka. Ternyata bagus, kita udah husnuzon. Iya, ternyata benar yang saya pikirin, tidur. Iya, rajin tidur. Habis sholat subuh, Dek bangun, sholat subuh, bangun sholat. Ternyata habis sholat subuh tidur lagi. Bangun-bangun zuhur. Habis sholat zuhur tidur lagi. Bangun-bangun asar. Iya. Habis asar tidur lagi, nggak bangun-bangun. Iya. Bangun-bangun buka puasa. Iya. Maunya saya kan gini, Abi. Saya kan sebagai seorang pengusaha. Jualan kelontongan gitu, Abedu. Iya benar. Iya, saya jualannya. Saya tuh punya visioner orangnya bisa melihat. Betul. Iya. Dari mana bisa lihat? Dari sini kelihatan kok. Betul. Iya. Saya jualan kelontongan di rumah, maksudnya gorengan gitu. Ada gas, masih ada ya 3 kilo gas. Boleh. Iya. Udah nggak boleh sekarang jual gas gitu. Iya nggak boleh sekarang mah. Iya. Nah itu kalau anak saya panggil gitu, Dek bantuin mama Dek, bantuin mama kan mau jualan gorengan. Jawabnya anak saya tuh, Ma kesempatannya kan kalau di rumah kan buat bobo, kalau di pondok kan jarang tidur katanya gitu. Jadi mumpung libur Dede mau bobo katanya gitu, jarang bantuin ke mama teh gitu. Nah, yang saya tanyakan nih Pak Ustadz, gimana solusinya saya untuk menasihati anak saya di bulan puasa supaya mendapatkan tidurnya ibadah. Dikurangin lah ya. Iya, tidurnya dikurangin. Iya, supaya jangan terus-terusan tidur gitu kan maksudnya kan? Betul. Demikian yang saya sampaikan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, alhamdulillah. Ibu Bella. Ibu Bella. Bu Bella Mustika. Bella Mustika. Bella Mustika. Pantesan beliau bawa mustika. Mustika apa? Itu bawa mustika di sini. Mustika kencana. Iya. Kalung itu kalung. Iya. Baik Bu Bella, Masya Allah. Ini mungkin mewakili juga dari pertanyaan ibu-ibu dimanapun berada. Betul tidak? Kadang-kadang kita lupa bahwa kita pengen puasa itu bukan hanya sekedar puasa, tapi berkualitas. Nah, puasa yang berkualitas itu yang mana selalu diisi dengan nilai-nilai kebaikan. Maka saya katakan tadi, lebih baik baca Quran daripada tidur, lebih baik berzikir daripada tidur, lebih baik kita melakukan amal soleh yang lain daripada tidur. Tapi pun lebih baik tidur daripada ngomongin
orang. Sehingga kita harus jadi orang tua yang tentunya bisa ngingetin sama anak kita. Nah, apa yang anak bisa diajarkan, sudah diajarkan di pesantren, amalkan. Karena itu nanti buat anak juga, buat adik juga, buat masa depan adik juga, buat jadi contoh baik buat adik-adiknya yang lain. Bagaimana kakak mau jadi contoh buat adik-adiknya yang lain kalau kakak juga pulang pesantren tidur terus, betul tidak? Nah, jadi harus diberikan kehangatan bicara kita yang tentunya bisa membuat dia termotivasi. Oh iya, saya tuh kan kakak yang besar, harus bisa nyontoin pada adik saya yang kecil sehingga jadi tuntunan buat mereka. Jadi harus ada sesuatu yang bisa membuat anak kita ini realistis berpikir. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Yang kedua, usahakan jangan cuma nyuruh. Kita kadang-kadang sama anak nih Bang Bedu, ya, nyuruh anak baca Quran, tapi bapaknya nggak baca Quran. Ada yang begitu ada? Ada itu. Mana orangnya? Oh, orang sono. Iya. Nyuruh anaknya rajin sodakoh, tapi ibunya pelit banget. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Nah, jadi kita harus menjadi contoh. Jadi kalau kitanya di rumah tidur terus, tidak pernah terdengar bacaan Quran, kita yang jadi orang tua tidak pernah sholat malam, kita yang jadi orang tua tidak pernah mencontohkan yang baik-baik untuk anak kita, mereka pun akan menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Betul apa tidak? Nah, jadi kita dulu contohin. Kita baca Quran, mudah-mudahan ya Allah dengan terdengarnya bacaan Quran saya ini membuka hati anak saya pun mau membaca Al-Quran. Jadi dicontohin sebagaimana kata Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, bahwa Nabi itu contoh yang baik. Maka kalau anak-anak kita pengen jadi anak baik, kita harus jadi contoh yang baik dalam rumah kita harus contohin. Ini kadang bagaimana anak mau baca Quran, pegang Quran sendiri, mamahnya aja megang handphone mulu. Ada yang setiap hari puasa megang handphone terus, ada? Mana orangnya? Kalau yang dipegangnya lalu ada Al-Quran dibaca, jadi baik. Betul betul. Betul betul. Tapi kalau kebanyakan main handphone terus, baik apa tidak? Tidak. Nah, ini pun jadi contoh yang akan ditiru oleh anak kita. Ada orang tua kadang-kadang Bang, lagi pada ya, ini kadang orang tua nggak mau ngurusin anak, anaknya rewel, bukan diingetin, diajarin, malah dikasih handphone. Ada yang begitu ada? Oh. Mana orangnya? Iya, pantas kebiasaan tergantung pada kita. Apa yang kita lakukan di rumah kita, itu pun yang akan dilakukan oleh keluarga kita. Sehingganya baiti jannati, rumahku surgaku. Seperti apa rumah yang penuh dengan surga itu? Rumah yang pengisinya, penghuninya orang-orang yang iman kepada Allah. Maka ingetin adek, tidurnya dari setelah sholat subuh sebentar, tapi nanti jam 9 adek bangun ya, sholat duha lalu baca Quran. Harus diingatkan ya Bu ya, sering-sering ingetin. Nanti dia tidur lagi, boleh adek, tapi nanti selesai zuhur adek baca Quran lagi. Kalau bisa banyak bergaul dengan orang, dalam arti yang positif. Jadi kebaikan itu harus diciptakan sehingga anak kita terbiasa melakukan kebaikan. Oke, baik Abi, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Bella. Ya, semoga aja nanti anaknya Ibu Bella setelah melihat tayangan ini juga ya, setelah menonton Jalan Dakwah, bisa mau bantuin Ibu Bella bikin gorengan. Bener. Karena kan untuk dijual menjelang buka ya Ibu Bella ya, kan bikin lontong tuh susah tuh. Bener. Belum ngebungkus pakai daun. Bener. Ya kan, bikin bakwan, pisang goreng, tahu, tempe, apalagi Bu gorengan Bu, sambal kacang, risol. Aduh, bentar lagi buka entar sore. Jangan disangka itu Bang, ya. Itu pahalanya gede banget. Gede banget tuh. Siapa orang yang dia menyiapkan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Double. Tapi kan ini jualan Bu. Jualan gorengan ibadah juga. Oh iya. Nyiapin buat orang. Baik Abi, terima kasih. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini kami kembali lagi. Abi akan menjelaskan lagi tentang bagaimana tidur yang pas agar bisa meningkatkan ibadah Ramadan kita menjadi lebih berkualitas. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.